Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajar. Tentunya mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar, Allah kuatkan rasa kesabaran, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha, serta cerdas dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pembelajaran kita masih tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Nah, sekarang materi pembelajaran yang kedua ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, iman kepada kitab bisa pula diartikan keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan orang ataupun perkataan nabi dan rasul. Jadi isinya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini, bukan perkataan manusia. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam sebuah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dalil sebuah agar kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, jadi yaitu pada Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabnya, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian itu hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi kalau kita mengingkari, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian yang disebut hari kiamat, maka orang tersebut adalah orang yang tersesat. Nah, kita harus meyakini nih, dengan dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana tercantum di dalam rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, dan juga nanti akan kita percaya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong diperhatikan. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Yang pertama yaitu kitab Taurat.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Dia diturunkan kurang lebih pada masa 12 sebelum Masehi. Dan yang kedua kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau menduduki takhta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Jadi ini tolong diperhatikan. Kalau kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Akan tapi kalau kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki takhta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha. Dan yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Jadi kitab Injil diturunkan Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Isa pada abad sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar atau selamat, pelajaran yang baru atau gembira. Nah, inilah kitab-kitab yang pertama, Taurat, Jabur, Injil, dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Terjadinya pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri Ujlah di Gua Hira di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul atau menjadi utusan Allah SWT pada usia ke-40 tahun. Genap usia 40 tahun ketika Rasulullah SAW lagi ujlah, lagi di dalam Gua Hira. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah SWT. Itu menandakan kenabian bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, terbagi 30 juz dan 6.236 ayat. Jadi 114 surat, 30 juz, 6.236 surat. Ayat. Maaf sayang. Jadi tolong perhatikan. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Tolong diingat tuh, 6.236 ayat Al-Quran. Al-Quran terdiri dari ayatnya berapa? 6.236 ayat. Terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Nah, tolong diingat itu. Nah, Al-Quran itu diwahyukan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kan Rasulullah mendapat wahyu pertama usia 40 tahun. Usia 63 meninggal. Dari pada masa apa tuh? Pada masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tolong diingat, masa diwahyukannya Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu harus diingat tuh. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau juga disebut juga sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebagian surat diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Mekah, dan tinggal di kota Mekah. Jadi ada yang sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah tinggal di kota Mekah, makanya disebut surat itu adalah surat Makkiyah. Nah, kalau ketika Rasulullah SAW turun dari kota Madinah, itu berarti setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, turunnya di kota Mekah. Nah, Quran yang turun di kota Mekah, ayat-ayat Allah yang turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, mendapat wahyu dari Allah SAW, nah itu disebut surat Madinah atau Madaniyah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ciri-ciri daripada surat Makkiyah, pertama, suratnya menerangkan tentang tauhid dan keimanan. Tuh cirinya. Kalau ciri yang turun di kota Mekah atau surat Makkiyah, cirinya apa tuh? Menerangkan tentang tauhid atau tentang keimanan. Diawali dengan ya ayyuhan nas, itu ciri yang kedua.
Dan yang ketiga cirinya yaitu ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau yang suratnya pendek-pendek, umumnya rata-rata diturunkan di kota suci Mekah dan menerangkan tentang isi tauhid, tentang keimanan, dan juga diawali dengan kata-kata ya ayuhan nas. Itu kalau yang depannya ya ayuhan nas, rata-rata umumnya turunnya di kota Mekah. Nah, kalau ciri-ciri surat Madaniyah atau surat Madinah yang turunnya di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Suratnya menerangkan tentang ibadah, ya, tentang hukum, tentang peribadatan. Itu yang di kota Madinah. Biasanya hukumnya isinya tentang peribadatan. Dan juga diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu depannya rata-rata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini umumnya turunnya di kota Madinah atau kota Madaniyah. Nah, yang ketiga ayatnya panjang-panjang. Kalau tadi kan surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau surah Madaniyah atau surat Madinah yang turun di kota Madinah ayatnya panjang-panjang. Nah, itulah ciri daripada tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap adalah untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW. Mengapa diturunkan bertahap tuh? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, untuk menguatkan hatinya Rasulullah SAW. Ya, untuk menetapkan jiwanya Rasulullah SAW. Dan juga untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Jadi nggak sekaligus, jadi pelan-pelan, step by step. Ya, jadi untuk mendidik masyarakat loh. Ya, musuh masyarakat, kaumnya, ya kita termasuk umatnya. Nah, itu agar menyesuaikan hukum Islam secara bertahap. Dan juga untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi bukan hanya menunjukkan itu perkataan Rasul, bukan, tapi untuk menunjukkan itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bukan Rasulullah hanya sekedar ucapkan saja, tapi Rasulullah apa yang diucapkan itu adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghafal, memahami, dan menjalankan perintahnya. Tuh, mengapa secara bertahap? Nah, untuk memudahkan para sahabatnya, para umatnya agar memahami dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adalah hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, semoga kita dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Semoga Allah beri kekuatan pemahaman agar kuat di dalam otak dan pikiran kita. Nah, tentunya kita harus latihan. Nah, ayo kita kerjakan. Apa yang dimaksud beriman dengan kitab-kitab. Dan yang kedua, sebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan. Dan yang ketiga, mengapa kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap. Jelaskan. Nah, ini jelaskan lagi nih biar kalian tambah ingat. Dan yang keempat, kitab suci Al-Quran diwahyukan selama, nah berapa tuh? Nanti kalian isi. Dan yang kelima, menggunakan bahasa apakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, jelaskan. Jadi ada 4 kitab, menggunakan bahasa apa, nanti kalian jelaskan. Nah, semoga kalian menjadi orang-orang yang cerdas dalam ilmu agama. Nah, tentunya mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh di dalam materi-materi selanjutnya. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketaatan.